Saya dibawa, terus saya dipaksa untuk menceritakan. Saya bilang saya nggak tahu apa-apa Pak, saya nggak ngerti, saya nggak melakukan itu, bukan saya Pak. Lalu kalau bukan kamu siapa? Pokoknya semua pertanyaan itu dilontarkan. Nah, tapi saya tetap jawab tidak tahu. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang Oke, balik lagi dalam acara kesayangan kita, tentunya yang sudah ditunggu-tunggu dalam program Art Talk. Masih bersama dengan saya Rolis Firman di sini. Bagaimana kabarnya semua teman-teman semua? Para penonton setia Art Talk, tentunya saya berdoa dan saya doakan kepada setiap teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya semuanya ya. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Tentunya tamu yang tidak kalah spesial dari tamu-tamu kita sebelumnya, di mana kita akan ngobrol-ngobrol cukup banyak gitu kan, karena tayangan Art Talk ini kita adalah sebuah program yang ngomongin tentang kehidupan, ya. Suaranya nggak ada? Iya. Oh iya. Berarti kalau dari suaranya ketahuan ada bintang tamu kita hari ini adalah seorang wanita, ya. Tentunya profesi dalam bidang apa nanti aja kita tanya langsung sama orangnya. Siapa yang udah nggak sabar? Siapa yang udah nggak sabar? Oke, kita kasih sekali lagi big applause untuk tamu kita hari ini, Miss Rosinta. Halo, Miss Rosinta. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya, sehat. Gimana nih selama pandemi, pekerjaan, kehidupan berlangsung dengan seperti biasa atau lebih luar biasa lagi? Lebih luar biasa. Lebih luar biasa ya? Waduh, suaranya kecil sekali ini. Tolong Bapak Rizky boleh suaranya agak dinaikin? Terima kasih. Lebih luar biasa ya? Boleh tahu luar biasa ya? Kenapa bisa lebih luar biasa sih? Karena kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita harus karena saya bekerja di sebuah institusi pendidikan, dan baru kali inilah di tahun 2020 ini kita sejak tahun 2020 ya? Sejak 2020 itu Maret pertengahan, kita tidak ketemu dengan murid-murid lagi. Yang biasa kita ketemu anak-anak, biasanya ada anak-anak datang ke kantor tata usaha misalnya, atau kita ketemu mereka di sekolah. Tapi ini baru kali ini kita merindukan mereka hadir. Kangen gitu. Berarti ya sama anak-anak ya? Kangen lah. Total udah berapa lama nih? Almost 2 years sih berarti ya? Hampir 2 tahun mereka. Tapi sekarang udah mulai tatap muka kan ya? Sekarang sudah mulai, tapi masih tatap muka terbatas, dan kebanyakan dari mereka memang merindukan sekolah sih. Merindukan guru-guru, merindukan semua aktivitas. Dan yang paling penting ya, yang biasanya mereka rindukan itu uang jajan. Karena di rumah anak-anak tuh gak dapat uang jajan gitu ya. Begitu keluar jadi dapat uang jajan. Ada gak misalnya gitu kalau ini kan udah mau 2 tahun nih ya, udah mau kegiatan tidak berlangsung secara tatap muka kan udah hampir 2 tahun. Begitu ketemu sama anak-anak, "Wih, kamu siapa?" Oh, itu terjadi. Ada. Karena hari ini kan 2 hari ini kita ada kegiatan ANBK, Asesmen Nasional, itu pengganti UN ke depannya. Jadi pas ketemu mereka itu pertama kita lihat seragam mereka semua baru. Padahal mereka sudah kelas 8. Biasanya itu seragam yang mereka pakai, kalau mereka pakai sehari-hari pasti udah berubah warna gitu kan. Nah, pas kemarin datang, ini siapa? Saya cuma tahu nama tapi nggak tahu wajah. Banyak yang berubah dan banyak yang berubah, dan itu yang terjadi. Ada yang rambutnya gondrong. Oh, sangat. Itu kan ada yang tiba-tiba berkumis, yang laki-laki berjenggot, yang perempuan enggak ya? Diwarnain ya, itu aja karena sih. Kemarin itu kan ada sebuah fenomena gitu kalau nggak salah di Sumatera Utara ya. Pandemi berjalan 2 tahun ini ya, di satu sisi nggak tahu ini ngaco, lucu, tapi ini terjadi atau ngawur saya nggak tahu lah, tapi ini terjadi gitu kan. Jadi ada kejadian lucu di Sumatera Utara, saya nggak tahu letaknya di mana, di Medan atau apa, pokoknya di Sumatera Utara. Hampir 2 tahun mengalami pandemi. Siswa tidak lagi berangkat sekolah karena menikah. Serius aku baca tuh beritanya. Beneran. Ada yang baca nggak di sini di studio? Ada yang baca nggak? Nggak ada ya. Waduh, cuma saya dong yang baca ya. Kurang kerjaan saya. Bacain berita kayak begitu. Itu tapi ada gitu kan. Ada karena terus kemarin juga saya ketemu, kebetulan kan anak saya kan juga kan punya anak-anak murid tapi bukan di luar sekolah ya. Saya berkegiatan juga mendidik tapi yang bukan pendidikan pelajaran seperti pada umumnya. Dan waktu pandemi saya nggak ketemu sama mereka, ada yang murid saya ini yang saya muridkan ini tiba-tiba datang badannya udah gede.
2 tahun bro hampir gak ketemu, badannya udah gede, rambutnya gondrong, kumisan. Wih, ini siapa nih? Karolis, saya mesti loading dulu. Oh, kamu, iya kak. Namamu siapa? Ya. Karena begitu ya sering kali ya, kalau misalnya kita udah banyak waktu kita nggak ketemu gitu kan. Kejadian lucu mungkin pasti punya kejadian lucu kalau misalnya reuni ketemu teman SMP atau reuni teman SMA. Saya pernah tuh Miss. Saya waktu itu reuni sama, ini kita ngomong-ngomong dulu ya. Iya. Ntar aja pertanyaan-pertanyaan, ntar aja lah. Biar santai dikit, chill dikit kita, biar lebih tenang gitu kan. Tahu aja. Iya. Soalnya saya harus banyak ngomong dulu, nanti ke tengah ke belakang saya nggak boleh ngomong. Oh iya. Jadi saya pernah waktu datang reuni SMP SMA waktu itu SMP. Teman saya itu reuni dulu cukup lama 5-6 tahun yang lalu. Dan waktu reuni itu SMP itu kan berarti udah berapa sekian belas tahun yang lalu ya istilah kata ya. 18 tahun saya nggak ketemu sama mereka. Dan 18 tahun, 19 hampir 22 tahun saya nggak ketemu sama mereka gitu kan. Waktu nggak ketemu sama mereka itu, saya ketemu bestie saya. Pasti punya bestie kan? Punya. SMP pasti punya bestie, SMA pasti punya bestie ya. Ya di studio punya bestie? Nggak punya, kasihan hidup kalian ya. Nggak punya bestie gitu. Saya punya bestie waktu saya SMP, namanya Yosi. Saya baru inget sekarang. Orangnya agak bule tapi Sumedang, orang Sumedang. Nah setiap kali saya SMP saya berangkat sekolah sama dia. 22 tahun kami nggak ketemu, kita dipertemukan dalam acara reuni. Reuni setelah 22 tahun. Saya ketemu dia gitu kan. Terus saya naik motor, saya sampai ke rumah makan tempat kita reuni, kita mau kumpul bareng, kita mau makan bersama gitu kan. Waktu itu satu angkatan semua ada di situ. Dia jadi asyirnya apa ya kalau ngomongnya ya? Penerima tamu, front office gitu kan di restoran itu. Bukan dia di restoran tapi dari panitia gitu kan. Terus dia nyamperin saya bilang, "Woi Rolis, apa kabar lo?" Gitu kan. Saya mikir kan, nih siapa nih orang, saya liatin gitu kan. Cuma kan biasa kalau anak sanguin kan langsung kan, "Oh iya bro, kabar gue baik bro, luar biasa. Lo gimana kabar?" "Waduh gue juga luar biasa baik." "Kerjaan gimana?" "Wah kerjaan mantep gitu kan." "Lo inget gue kan?" "Inget dong, masa gak inget gitu kan." Dia bilang, "Siapa gue?" "Nah lo siapa lo?" "Nama lo gue lupa." "Ini gue Yosi teman lo." "Oh iya saya baru ingat, oh ya ini bestie saya waktu saya SMP gitu. Saya dulu kalau sekolah saya ke rumah dia, main game, main Sega dulu ke rumah dia, Nintendo segala macam." Dan tentunya perpisahan itu bukan perpisahan, jarak itu membuat kita ini rindu ya. Iya. Jarak itu membuat kita ini kangen ya. Siapa sih di sini? Di sini pasti semua pernah ngalamin kangen gak sih? Audioman pernah gak sih ngalamin kangen? Misalnya kalau lagi pergi ke Blora gitu, ya kan? Gak pernah ya? Kamu mungkin ngalamin kangen tapi nggak pernah merasakan dikangenin kali ya. Dan tentunya apalagi kalau misalnya sebagai di institusi pendidikan gitu kan yang kerjanya berhubungan selalu bergaul dengan anak-anak sekolah selama intens setiap hari, tentunya dipisahkan dengan pandemi itu pasti akan menimbulkan rasa rindu sih ya. Dan yang paling menyedihkan adalah begitu kita ngeliat anaknya nggak ingat kita. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh ingat. Pasti ada ingat kayak ya? gitu ya. Pasti ingat ada. Ya. Iya saya soalnya saya ini tipikal anak yang suka lupa. Saya kalau ketemu guru saya tuh, guru saya masih ingat saya nggak ingat. Bapak siapa ya? Oke, ya udah. Enak gak sih Miss bekerja di institusi pendidikan? Sebelumnya kan memang saya pernah kerja di sebelum institusi pendidikan ya, jadi kan nggak pernah berinteraksi dengan orang banyak. Dan ketika saya masuk di pendidikan ini, ketemu dengan anak-anak itu sangat menyenangkan. Terus apalagi kalau misalnya mereka menerima kita jadi bagian dalam hidup mereka. Dan banyak anak-anak, terutama di tempat saya bekerja saat ini sekolah yang berbeda. Jadi berbeda dengan sekolah-sekolah yang saya pernah sekolah dulu. Spesial ya. Ini spesial banget. Jadi di tempat inilah saya bisa melihat guru bisa bergaul dengan anak-anak, bisa meluangkan waktu buat mereka, terus jadi teman, bahkan jadi sahabat, bahkan kalau misalnya anak ini nggak punya orang tua, guru bisa menjadi orang tua buat mereka. Dan itu yang saya tidak temukan waktu saya sekolah dulu, gitu kan? Atau mungkin orang hubungan banyak ya. Jadi di sini anak-anak itu bisa bangun hubungan dengan guru-guru, dan guru-guru ketika ketemu dengan mereka atau bahkan kita yang di bagian administrasi sekalipun ketemu dengan mereka dan mereka welcome dengan kami, dan itu sesuatu yang beda sih, dan sangat menyenangkan. Dan sangat menyenangkan. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, ada masalah di rumah, ketika kita ketemu dengan mereka dan mereka menyenangkan hati kita, itu setidaknya di dalam kita ini jadi
kayak fresh lagi gara-gara mereka hadir, mereka menyapa kita, mereka memberikan sesuatu buat kita misalnya kan. Walaupun cuma dengan sekedar sapaan, "Hai Miss, hai Sir," itu setidaknya menolong kita lah. Misal dengan rutinitas yang sangat banyak, misal terutama dari kita yang punya masalah di rumah, terus ketika datang ke sekolah, terus ketemu dengan mereka, itu sangat menolong, sangat banyak. Dan itu tanpa kita sadari, seringkali kayak begini. Saya nggak tahu deh kalau misalnya Miss Rosinta ngalamin nggak, seringkali tanpa kita sadari tiba-tiba nih orang jadi bagian dalam hidup kita, betul gak sih? Betul. Tanpa kita sadari kayaknya punya tempat gitu ya, dan itu yang membuat jadi sangat spesial. Dan tapi emang bener sih kalau misalnya di sekolah itu ngomongin tentang tempat pendidikan itu sebenarnya apa ya itu bisa jadi mungkin rumah pertama sebenarnya buat anak-anak ya. Iya. Karena kan anak-anak sekolah itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah selama mereka bersekolah, betul nggak sih? Betul nggak sih? Iya. Nah tadi kan Miss Rosinta bilang kan Miss Rosinta di situ berarti apa, guru? Saya bukan guru, saya admin. Bukan guru. Pintu gerbangnya sekolah. Jadi kalau misalnya mereka datang ke sekolah, ya kami adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya ya. Tata usaha. Tata usaha ya. Waduh, itu dulu adalah ruangan yang paling saya takuti. Dulu tuh saya saking miskinnya, saya paling takut kalau udah ke ruangan tata usaha. Karena di situ di tata usaha saya pernah dipanggil pakai speaker. Itu ya. Murid kelas sekian, nama Rolis Firman, harap melunasi pembayaran uang sekolah selama 12 bulan. Tapi untuk menjadi seorang admin di sekolah di TU bisa juga punya hubungan dengan anak, kan nggak langsung tuh. Jadi gini, kan setiap kali mau pembayaran kan selalu dihalangin oleh tembok kaca. Gimana caranya tuh ngebangun hubungan sama anak-anak tuh, bisa dekat sama anak-anak kan di TU? Jadi gini, saya juga punya masa lalu dengan yang tadi Karolis bilang, setiap tanggal 11 setiap bulan itu nama-nama disebutin kalau misal belum bayaran, ya kan? Zaman dulu tuh kejam sih. Dulu tuh kejam banget asli dah. Dulu saya tuh dipanggil namanya, saya sama adik saya karena satu sekolah sama dia. Jadi kita dipanggil, terus dipanggilnya ini setiap bulan itu berbeda. Jadi misal bulan ini dipanggil, disuruh keliling, lari karena belum bayaran. Terus bulan berikutnya misal belum bayaran lagi sesuai dengan tepat waktu, dipanggil lagi, disuruh masuk ke perpustakaan ngerjain soal. Nah, kalau di tempat saya ini beda banget. Tempat yang kerja sekarang tempat saya kerja. Kenapa misal mereka jadi dekat sama kita? Kadang ada anak-anak yang mereka nggak nyaman cerita dengan wali kelas. Alright. Ada anak-anak yang gak nyaman cerita dengan guru bidangnya, dan mereka cari orang yang menurut mereka nyaman untuk bisa cerita, dan kami hadir untuk mereka di saat itu sih. Jadi begitu setiap kali anak ini butuh sesuatu, istilah kata buat buang sampah mungkin gitu ya, mau gak mau, tapi emang dengan willingly kayak begitu. Iya. Wah, hebat, keren. Nah terus kan ini kan bisa jadi admin di salah satu institusi pendidikan di Bekasi, betul ya? Kita nggak usah sebut nama ya. Iya. Nggak terlalu terkenal, nggak usah disebut lah brandnya gitu. Emang dulu lulusan apa, Miss? Atau memang dari dulu emang pengen kerja di institusi pendidikan sebagai seorang admin, atau sempat punya cita-cita, atau lulusan apa sih waktu sekolah sebenarnya first graduate-nya? Oke. Saya tuh nggak pernah punya mimpi untuk jadi tata usaha, karena itu tadi, karena saya punya ketakutan dengan tata usaha itu sendiri ya, punya trauma gitu kan. Zaman dulu nih saya potong, maaf nih Miss, pokoknya zaman dulu anak-anak zaman sekarang lu bersyukur ya, sekolah tuh zaman sekarang tuh nggak sekejam dulu. Dulu kalau misalnya kita pembayaran telat ya 1 bulan, apalagi kayak saya telat 12 bulan, ujian itu dikasih kertasnya fotokopi, tau nggak? KW gitu, disuruh keliling lapangan. Mending kalau cuma disuruh keliling lapangan, dijemur di lapangan ya. Jadi sekarang jangan manja. Kalau misalnya sekarang kan kalau di sekolah itu kan guru nggak boleh kasar kan ya. Sebenarnya bukan masalah kasar atau enggaknya, itu kan namanya mendidik. Ya tapi ya pada porsinya. Jadi jangan manja jadi anak-anak sekolah zaman sekarang. Tirulah, lihatlah ini misalnya sama. Oh saya gitu. Aduh, kita dulu kejam dulu tuh. Zaman dulu keras hidup itu. Betul. Saya jadi nostalgia. Jadi saya memang lahir dari keluarga yang nggak punya. Papa saya supir, mama saya nggak bekerja.
sebelum adik saya yang nomor 5 ini lahir, saya anggaplah saya 4 bersaudara dulu. Cara orang tua mendidik kami berbeda. Saya dan adik saya nomor 2 dan nomor 3 dididik dengan sangat keras. Jadi kami ini ngalamin ada pilihan dalam tangan kami. Waktu orang tua kami mendidik dengan keras, kami berdua memilih beku. Kalau adik saya yang nomor 3 itu memilih berontak gitu kan. Nah, singkat cerita, saya sekolah, saya belajar dengan baik, saya usahakan semua nilai hasil pelajaran saya masuk 3 besar atau 5 besar, karena itu yang orang tua saya inginkan. Kalau perlu tidak boleh ada angka 9 di rapot, harus angka 10 di rapot. Itu buat orang tua saya. Orang tua zaman dulu ya. 10. Terus iya. Karena bapak saya pintar, jadi menurut bapak saya angka 10 itulah yang paling harus ada di dalam rapot. Dulu belum ada. Angkatan kita dulu tuh belum ada di rapot itu angka 10. Yang saya tahu ya. Baru di angkatan beberapa tahun terakhir inilah di rapot itu ada angka 10. Karena nggak bisa kasih angka lain kan, karena memang sudah mencapai angka 10 itu kan. Nah, zaman dulu mah nggak ada. Zaman dulu nggak bisa. Kalau mentok 9. Kalau perlu dari 9 turun jadi 8 gitu kan. Nah, terus saya sekolah dari semuanya lancar dari SD, SMP, SMA. Nah, pas waktu saya masuk SMA ini, saya hari itu nggak disuruh sama orang tua saya, tapi saya memilih memutuskan untuk masuk sekolah kejuruan. Karena buat saya masuk kejuruan itu ketika saya lulus, saya harus bekerja buat membantu orang tua saya, dan saya tidak pernah punya mimpi untuk saya bisa kuliah hari itu. Dan saya masuk kuliah, terus singkat cerita saya jalanin hari-hari itu sampai kelas 10 mau selesai. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu, dia kenal saya ini Kristen, dia kenal saya di gereja, dan dia tahu saya masuk akuntansi, jurusan akuntansi, dan dia ngasih saya kerjaan mengerjakan laporan keuangan sebuah yayasan yang ada di sana. Jadi karena dia tahu saya masih sekolah, jadi saya mengerjakan itu seminggu 3 kali datang ke rumahnya itu kerjain. Sekolah udah magang ya? Iya, saya udah magang duluan. Jadi 10 terakhir itu saya sudah kerja dan saya sudah menghasilkan. Dan karena saya nggak punya uang lebih, dan saya mau belajar komputer itu pada zaman itu kan mesti bayar cukup mahal, yang saya ingat. Jadi hari itu saya akuntansi ya kuliahnya. Iya, belum. Ini masih SMA dulu akuntansi. Oh, SMA akuntansi kejuruan. Jadi hari itu saya belajar komputer karena dulu masih zaman booming banget itu yang namanya warnet, ya. Masih pakai disket. Pakai sini, nggak ada. Saya masih pegang lah itu disket. Nah, hari kalau nyalain komputer masih DOS apa gitu. Iya, DOS. Nah, hari itu saya memilih setiap kali saya dapat PK, uang itu saya kumpulkan. PK itu apa, Miss? Ini mungkin gak ada yang tahu. Gaji. Itu persembahan kasih yang jumlahnya tidak besar, tapi ya tanda kasih lah, tanda ucapan terima kasih. Nah, itulah yang saya gunakan untuk saya bisa pergi ke warnet, untuk saya belajar itu. Nah, lalu karena saya suka dengan komputer, setelah saya lulus dari sekolah, saya kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan desain interior dan desain sipil. Dan saya bekerja di situ, baru mulai, saya pertama kali masuk, semua saya jalani dari titik nol. Jadi saya masuk di sebuah perusahaan ini, saya kerja dimasukin di sebuah gudang, dan saya terbiasa bekerja dengan para tukang. Jadi tukang-tukangnya kalau itu saya setiap kali saya datang, saya ketemu dengan mereka hari-hari. Dan saya menghitung setiap, misalnya paku yang dibeli 1 kilo itu isinya berapa, itu saya hitung per biji. 1 kilo itu kan banyak. Paku 3 cm, 7 cm, saya mesti hitung. Itu ada tuh berapa gitu? Iya, ada berapa biji. Untuk paku ya, Miss? Itu paku. Belum yang lain. Coba kalau beras gitu kan, beli seliter isi. Ya, kayak gitu deh. Itu pekerjaan. Karena abis itu saya belajar dari situ. Lalu sama pemimpin saya yang di perusahaan ini, saya ditarik ke Jakarta, di pusatnya lah, di kantor di Jakarta, dipindahin ke sana. Dan di sana saya dari cuma seorang bagian gudang, dididik, diajarin bagaimana saya harus bisa menghitung
kalau mau bikin bangunan 3 lantai ruko itu berapa sak semen yang dibutuhkan, berapa pasir yang dibutuhkan, berapa lantai, misalnya kalau kita mau pakai keramik 30 kali 30 misalnya, beli keramik di mana, ini semua diajarin dalam waktu 1 minggu, dan saya sendiri diajarin. Lalu dia tanya saya, background kamu apa? Saya SMA. Lalu bos saya, pemimpin saya ini bilang, ya sudah Ros, kamu mau nggak kuliah? Nah akhirnya saya ambil kuliah, tapi karena saya suka komputer, saya ambil komputer. Kuliahnya komputer? Ya, tapi 1 tahun. Karena saya ngitung, hari itu saya udah belajar ngitung. Jadi saya ngambil dulu kuliah 1 tahun, terus saya lulus D1, lalu saya lulus D2, lalu saya lulus D3. Tapi D3 saya udah nggak di perusahaan itu. Gitu. Jadi saya selesaiin D3 itu ketika saya bekerja di perusahaan yang berikutnya. Gitu sih. Jadi saya bisa masuk ke institusi pendidikan. Ya tadi awalnya saya nggak punya mimpi. Dan itu pekerjaan yang saya paling hindari dulu. Gitu ya, karena trauma ya. Tapi luar biasa ya, jalan Tuhan tuh kita gak ada yang tahu ya. Kalau misalnya menentukan kehidupan buat kita, di sekolah menengah kejuruan. Jadi teman-teman, kenapa dulu orang-orang zaman dulu itu memilih SMK ya, atau STM, sekolah teknik mesin atau sekolah menengah kejuruan, itu karena dulu itu rata-rata sekolahnya orang miskin. Saya juga dulu lulusan STM soalnya gitu kan. Karena dulu kita berpikir kalau misalnya kita mengambil sekolah di kejuruan itu, dari situ kita bisa langsung bekerja karena kita punya skill ya, punya kemampuan gitu kan. Dan ini menarik, karena menariknya kayak gini, di kejuruan itu ngambil jurusan akuntansi gitu kan. Kemudian kuliah komputer dan kerja sekarang sebagai admin ya, agak-agak ini ya, abstrak ya berarti ya. Perjalanan daripada Miss Rosinta ini ya. Tapi ajaib ya, berarti dari tadinya kerja ngitung paku sampai ngitung bangunan kalau berdiri ya. Luar biasa, ini berarti kontraktor ya. Iya, sempat masuk di kontraktor ya. Saya juga dulu pernah tuh jadi kontraktor. Kerjaannya pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Miss, terus sebelum dari sini, sebelum memilih untuk kerja nggak usah sebelum kerja di institusi pendidikan ini, apa yang membuat Miss Rosinta ini bisa nyampe di pekerjaan yang sekarang? Kan iya dong, kan dihindari. Artinya kan berarti kan kalau dihindari kan, ini kan artinya sesuatu yang bukan dengan disengaja melamar ke sini kan, pasti karena ada sebuah desakan atau sebuah kondisi yang nggak bisa kita hindari sehingga kita ada di tempat ini sekarang. Apa sih? Kan dihindari nih. Ini menarik nih kayaknya. Jadi hari itu saya sebelum masuk ke tempat ini, saya itu kerja di satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang distributor pengadaan besi. Saya nggak sebutin tempatnya. Ya nggak usah lah. Ya, di daerah Cikarang. Jadi kontras ya, dari Jakarta ke Cikarang. Dari Jakarta ke Cikarang. Rumah di Bekasi ya. Jadi tengah-tengah. Saya sangat suka sih kalau bekerja dari rumah. Maksudnya gini, saya pergi ke satu tempat, misal mau bekerja, mau ke sekolah, itu jaraknya tuh jauh. Karena itu adalah ruang buat saya untuk buat saya cerita dengan Tuhan, atau buat ngobrol ya, buat ini sendiri, berdoa lah buat saya. Dan itu terjadi sampai hari ini juga. Nah, hari itu saya kerja di perusahaan ini, dan karena sangat jauh, saya dikasih mes dikasih kesempatan buat tinggal di mes di kantor. Nah, di perusahaan ini saya sangat belajar sangat banyak. Sama sih seperti dengan sebelum perusahaan yang tadi. Saya kerjanya itu dari titik nol juga, dari ya sama-sama dari bagian dari nol lagi kerja di gudang juga. Kalau hari itu saya ngitung paku atau mur atau apapun yang bentuknya kecil-kecil, itu saya masih ini bentuk besi, dan saya masih hafal itu H-beam seperti apa, WF itu gimana, besi beton ukuran apa, itu saya masih kuasai. Gypsum itu ukuran sebesar apa, tebalnya kayak gimana, itu saya masih kuasai. Dan itu saya pelajari, dan saya hari itu saya sangat menikmati sih pekerjaan ini. Nah, di tempat inilah awal saya mengalami sesuatu yang saya ini kan orangnya sangat sangat suka sendiri.
saya pendiam. Introvert ya? Ya, terus kalau berteman itu juga pilih-pilih, karena saya juga punya luka atau trauma dan takut ditolak, itu kan. Nah, di perusahaan kayaknya banyak orang tuh struggle dengan takut ditolak. Ya. Nah, hari itu persis seperti di bulan ini kejadiannya. Dan saya berteman dengan banyak hari itu saat itu di perusahaan itu saya kenal dengan banyak orang, sama juga dengan perusahaan sebelumnya kerja dengan barang tukang, dengan supir-supir yang ngangkutin barang segala macam, terus kenal dengan customer semua. Tuhan bawa saya sangat banyak lah mengalami pelajaran sangat banyak. Nah, kalau dulu kan saya sebelum biasanya nih kalau misalnya kalau kita mau memilih sesuatu, memutuskan sesuatu kan kita minta tanda dari Tuhan. Biasanya minta tanda nih, gitu kan. Nah, hari itu sebelum saya memilih perusahaan ini, hari itu saya sudah melamar pekerjaan di sekolah yang sekarang saya bekerja sekarang. Oh. Jadi saya sudah melamar ke sekolah ini, terus saya sudah melamar di perusahaan ini juga. Terus saya juga melamar di beberapa perusahaan di Kemang di Jakarta Selatan. Oke. Nah, hari itu saya cuma bilang, saat itu saya cuma bilang gini, Tuhan, saya mau tanda dari Engkau. Kalau yang saya pilih, yang nelfon saya duluan, itulah jawaban dari Tuhan. Itu kan biasa ya terjadi. Tanda-tanda yang sering kita minta, tanda-tanda kan? Ajaib ya. Tanda-tanda yang mengkonfirmasi keinginan gitu. Hati kita. Padahal kan belum tentu misalnya kan. Nah, hari itu saya dipanggil di perusahaan yang tempat yang saya ngalamin pertama itu. Yang ini tuh, yang perusahaan ini ya. Jadi saya bekerja di situ hampir kurang lebih 3 tahun, dan tepat di bulan Oktober saya ngalamin sesuatu yang ajaib. Ini perusahaan keluarga sih sebenarnya. Jadi kalau perusahaan keluarga itu intrik-intriknya banyak, gitu kan. Jadi saya berteman dengan banyak. Jadi tadi saya udah bilang memulai dari nol. Saya juga ngalamin yang namanya sampai ke titik yang hampir tertinggi di sana itu Chief Accounting. Nah, berjalannya waktu karena mereka saling sikut menyikut ya, biasa kan ya. Itu ada di dunia pekerjaan buat anak-anak yang nanti mau lulus tuh, atau buat rekan-rekan atau teman-teman yang mau ngalamin yang kayak saya gitu kan. Itu wajar sih terjadi, tapi kembali lagi pilihan di tangan kita. Nah, hari itu saya ngalamin, saya bingung karena saya nggak punya teman dekat, sangat dekat. Tapi kalau teman untuk pergi jalan-jalan itu banyak. Tapi kalau untuk sampai kenal saya lagi ngalamin sesuatu itu belum ada. Nah, pada waktu itu saya ngalamin saya dituduhlah melakukan sesuatu. Karena itu tadi yang saya bilang, karena banyak intrik di sana. Jadi ini juga perusahaan sangat ajaib, perusahaan yang punya ruang bawah tanah. Dan kita diuji tes kejujuran, tes kepercayaan di ruang bawah tanah tersebut dengan meminum sesuatu dari sebuah rumah kosong yang ada di daerah sana. Dan kalau kita mau meminum itu berarti kita bisa dipercaya, berarti kita jujur. Gitulah, itu serem ya. Serem. Jadi kayak mafia. Kalau saya disuruh minum sumbernya nggak tahu. Ya. Tapi karena hari itu saya sendiri, hari itu saya minum karena saya nggak punya pilihan gitu kan. Saya harus jalanin. Dan waktu saya habis minum itu saya ketakutan tersendiri. Dan hari itu yang saya telepon adalah adik saya yang nomor 2. Dan saya minta petunjuk dari dia. Gimana? Dia cuma bilang tenang, berdoa. Belum sampai di situ itu belum selesai. Terus tiba di akhir bulan Oktober itu, karena pemimpin saya ini, ex pemimpin saya ini, dia nggak puas dengan saya. Dia cari cara gimana supaya saya harus menceritakan semua yang terjadi. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Harus menceritakan atau mengakui yang kita nggak kerjakan. Iya, gitu. Dan itu dipaksa dan saya sampai hampir disekap lah. Saya bilang hampir disekap, tapi di dalam mes itu juga 1 minggu. Dan buat orang tua saya, buat keluarga saya pulang nggak seminggu itu udah biasa. Dan padahal di situ saya sedang berjuang. Saya nggak cerita ke orang tua, saya nggak cerita adik saya nggak cerita ke saudara, ke siapapun lah, saya nggak cerita. Saya sedang mengalami itu. Dan karena dia nggak puas, hari itu malam itu saya dibawa paksa naik mobil.
dibawa masuk ke mobil, dibawa ternyata sama mereka ini, sama ex pemimpin saya ini, dibawa ke kantor polisi. Untuk saya menceritakan semua, padahal saya nggak ngerti apa yang dia maksud. Nah, saya dibawa, terus saya dipaksa untuk menceritakan. Saya bilang saya nggak tahu apa-apa Pak, saya nggak ngerti, saya nggak melakukan itu, bukan saya Pak. Lalu kalau bukan kamu siapa? Pokoknya semua pertanyaan itu dilontarkan. Nah, tapi saya tetap jawab tidak tahu, gitu. Karena dia tidak puas, karena bos ex pemimpin saya ini punya hubungan, boleh saya sebut, dengan pihak yang berwajib. Saya nggak tahu mereka ada apa. Akhirnya malam itu saya masuk ke dalam. Masuk sel. Wow. Jam 3 pagi. No way. Ya, saya masuk ke dalam dan saya cuma bisa nangis. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong saya. Jadi sebenarnya di dalam mobil itu saya udah minta Tuhan tolong gitu. Ada banyak peluang sih hari itu. Lompat dari mobil bisa. Tapi itu tapi itu nggak saya lakukan. Saya nggak lakukan karena saya gini-gini masih takut mati waktu itu. Jadi saya coba bilang gini, Tuhan kalau Engkau ada, tolongin saya. Sekalipun saya masuk, tapi Tuhan tolong saya. Tapi hari itu seperti dan seolah-olah tidak ada pertolongan sama sekali. Dan akhirnya saya nggak cerita ke bapak saya, saya nggak cerita ke adik saya. Akhirnya saya sudah nggak tahan, saya cerita ke mereka. Dan yang saya takut dari orang tua saya adalah, dari bapak saya ini adalah takut stroke. Karena itu adalah berita yang buat bapak saya itu menggemparkan lah. Nah, akhirnya saya cerita dulu ke adik saya. Adik saya akhirnya cerita dulu ke bapak, baru pelan-pelan. Bapak saya cuma bilang gini, sudah saya bilang setiap kali keluar dari rumah harus berdoa. Itu moto buat saya sih sampai hari ini. Setiap kali mau keluar dari rumah harus buat berdoa. Siapapun ya, belajar berdoa. Cuma sekedar bilang, tolongi sepanjang perjalanan, tibakan sampai di tujuan dengan selamat. Itu kata kunci sebenarnya. Dan akhirnya saya jalanin sih. Dan di awal itu, waktu disitulah pertama kali saya ketemu dengan pemimpin saya yang di sekolah ini. Karena adik saya membawa, terus dia melihat saya, dan hari itu saya juga nggak kenal beliau kan. Jadi ya saya cuma lihat dari dalam, dan hari itu saya cuma pasrah gitu kan. Dan hari itu saya sudah memutuskan banyak lah, pengen lompat dari mobil nggak berani, pengen menghabisi diri di dalam nggak berani juga. Takut mati kan? Iya itu. Masalahnya tahu kan kalau nanti mati, gua kemana nih? Iya itu karena saya kan tetap dari kecil dididik lah, tahu agama, tahu yang tahu, boleh dan tidak boleh gitu. Iya, tahu kebenaran gitu ya. Tahu kebenaran, walaupun di dalam hati berjuang gitu. Tapi kan. Udah depres banget itu ya? Bukan depres lagi, udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu kan. Nah akhirnya saya sih saya mau bilang sama Tuhan, apa yang saya lewati hari-hari kemarin itu sebuah jalan Tuhan yang Tuhan ingin dari saya. Sekalipun buat saya itu berat, tapi saya bisa lihat hasilnya hari ini gitu. Itu pelajaran yang berharga sih. Karena nggak semua orang pengen dididik seperti itu. Jadi waktu saya di dalam, itulah awal saya mulai baca Alkitab dari awal sampai selesai. Dan itu saya minta, dan hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan pegang saya. Saya tetap lihat Tuhan baik gini. Saya tidak ngalamin yang namanya masuk mobil tahanan. Saya tidak ngalamin yang namanya pakai baju tahanan seperti yang ada di TV-TV. Atau teman-teman saya yang ngalamin. Terus saya tidak ngalamin yang namanya ibaratnya gini sih, dipermalukan. Saya setiap kali mau pergi, ada mobil Mercy yang nganterin dari pihak kejaksaan atau dari mana. Itu buat saya pertolongan, padahal saya gak punya uang untuk bayar mereka. Gitu. Saya cuma bilang sama Tuhan hari itu, kalau Tuhan izinkan saya ada di sini, saya minta Tuhan tolong seperti Engkau menolong Yusuf pada zaman itu. Itu yang saya minta dari Tuhan. Dan ya hampir 3 bulan lah saya ada di sana, dan saya keluar tanpa ada bukti. Dan akhirnya hari itu saya tetap ada trauma di dalam sih, ada ketakutan. Kalau saya ngelamar kerja di perusahaan lain, apakah akan ngalamin hal yang sama lagi? Itu kan muncul ya, ada pilihan, ada suara-suara itu di kepala. Dan tapi kan saya nggak mungkin berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun, karena saya suka kerja.
Saya suka kerja, karena dari kecil saya memang suka kerja dari sekolah. Dan akhirnya saya hari itu saya sudah ngelamar di beberapa perusahaan dan terus di sekolah ini saya dipanggil karena hari itu kalau tidak salah mereka sedang membutuhkan tenaga programmer untuk mengerjakan akses karena pemimpin di sekolah ini tahu saya bisa mengerjakan itu. Karena saya bukan itu tadi, saya belajar karena saya tahu karena saya suka. Oke. Dan saya pernah masuk, saya menguasai program ini karena saya pernah masuk di sebuah, mungkin pernah dengar ya, Lembaga Informasi Nasional itu pendataan. Nah, saya pernah kerja di situ juga. Dan yang saya gunakan adalah program Access, Microsoft Access. Dan hari itu saya dipanggil untuk 1 bulan karena pemimpin sekolah ini bilang sekolah ini belum butuh TU. Ya, jadi hari itu saya dikontrak 1 bulan. Di hire ya. Di freelancer. Dipikir 1 bulan itu selesai untuk mengerjakan dari tahun 2004 sampai tahun 2008 data. Tapi ternyata nggak sampai segitu, cuma berapa hari gitu loh saya selesaikan. Ya. Nah, sisa-sisanya ya hari-hari yang saya jalanin, ya saya belajar tadi memotong kertas. Hari itu kalau tidak salah mau ada acara besar di sekolah, terus saya belajar dari pekerjaan yang biasa yang orang nggak mau kerjakan. Dalam kontrak 1 bulan itu ya? Iya, yang orang belum tentu mau kerjakan, bisa memotong, menggunting, sampai adik saya bilang percuma ya sekolah tinggi-tinggi tapi toh kerjanya kayak gini. Saya lakukan itu dengan sukacita. Gitu kan. Saya belajar dari, ya saya suka dari awal. Makanya saya cukup menguasai banyak hal kalau misalnya, karena saya mulai dari awal, dari nol sih. Semuanya dikerjakan ya dulu ya. Wah, luar biasa, keren banget, gitu. Makanya saya bisa sampai di sekolah ini sampai hari ini. Wow, gitu sih. Amazing. 3 bulan ya berarti ya? Hampir 3 bulan. Nah, itu kan tadi kan Miss Rosinta bilang kan minta tanda atau kerja. Ya kan? Iya dong. Iya dong. Di samping lempar umpan gitu kan ke 3 perusahaan atau lebih gitu kan. Dan kemudian kan minta tandanya kan Tuhan, kalau misalnya siapa yang terlebih dahulu telepon berarti itu yang itu dari Engkau gitu kan. Nyesel nggak? Waktu awal iya. Kecewa nggak? Kecewa waktu. Tapi pas sekarang ini, karena saya tadi saya bilang, kenapa saya harus lewatin itu untuk hari ini? Karena itu adalah sebuah proses ya. Iya. Untuk menguatkan istilah kata nanti kayak mungkin Tuhan itu kayak punya skenario seperti, nah lu mesti ngalamin kayak gini dulu. Karena kalau misalnya lu nggak ngalamin kayak gini, di depan lu nggak bakalan kuat. Karena yang di depan itu akan jauh lebih besar gitu kan. Betul. The best is yet to come gitu kan ya. Oke, keren banget, luar biasa. Dan kalau misalnya sekarang ada trauma atau dendam nggak? Misalnya ini kan itu. Iya kan, ini kan istilah kata kan fitnah gitu kan. Fitnah itu kan artinya kita ini kan dituduhkan sesuatu yang tidak kita kerjakan, bahkan sampai kita ini harus menanggung akibatnya dari sesuatu yang tidak kita kerjakan. Dan masuk penjara itu kan masuk di sel ya saya bilangnya, karena belum, puji Tuhannya nggak sampai sidang ya Miss ya. Hampir ya. Nah puji Tuhannya tidak sampai sidang dan tidak divonis ya. Puji Tuhannya karena tidak ada bukti, akhirnya kan lepas gitu kan. Dan ini kan bukan main-main sebenarnya gitu kan. Perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Nah hari itu tentunya pasti marah pasti, benci pasti gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang, apakah masih ada kemarahan atau masih ada dendam kah atau? Kalau sekarang sih saya sudah nggak ada. Saya lupa tepatnya kenapa saya udah nggak ingat lagi kejadian itu dengan mereka, apalagi. Saya lupa tepatnya tahun berapa. Karena itu kan saya harus minta terus tiap hari untuk lepasin pengampunan buat mereka, untuk tidak takut lagi dengan bergaul dengan orang, dan untuk lepas dari trauma ya tentunya. Untuk lepas dari trauma iya. Itu bukan perkara mudah sih, bukan perkara 1-2 hari gitu kan. Itu proses. Cuma saya lupa tepat tahunnya tahun berapa gitu. Kan, dan saya bersyukur sih di sinilah yang membuat saya belajar sangat dikikis gitu ya. Dan apa sih yang membuat Miss Rosinta itu kok mau memberikan pengampunan sampai melupakan, istilah kata gitu kan, mengampuni dan melupakan kan. Sementara kan itu perbuatan tidak enak. Apa sih yang membuat, ada apa yang timbul di hidupmu, di hatimu itu yang membuat
Miss Rosinta itu mau melepaskan itu pengampunan itu? Saya ingat lagi Tuhan ya. Tuhan aja mau ngampunin kita. Walaupun hari itu saya nggak mudah yang lepasin pengampunan. Ya kalau sekarang kan ngomongnya gampang. Jadi gini, saya ingatnya gini sih. Waktu saya belajar melepaskan pengampunan itu, saya sendiri minta berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan perkara uang ya, materi, bukan perkara materi. Berkat itu kalau hari itu saya cuma minta gini, Tuhan, ketika saya melepaskan pengampunan dengan mereka. Saya sebutin namanya hari itu ya. Bahkan saya datengin tempat itu. Saya datengin tempat itu hari Minggu kalau tidak salah. Didatengin ya? Saya datengin, tapi saya nggak ketemu mereka. Saya cuma karena hari Minggu kan mereka tutup. Jadi saya cuma datengin di tempat itu. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya lepaskan pengampunan buat mereka. Sekalipun itu sangat menyakitkan, pegang hati saya yang paling penting, supaya saya tidak tawar, supaya saya tidak terkamiri dengan semua yang sudah terjadi. Dan saya lepaskan pengampunan buat mereka. Dan saya percaya ketika saya lepaskan pengampunan, maka Tuhan berkati keluarga saya. Wow, itu ajaib ya. Dan setelah itu rasa trauma juga tiba-tiba hilang. Ketakutan pun tiba-tiba hilang, dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya gitu ya. Mulai berani bergaul dengan orang. Mulai berani bergaul dengan orang-orang lain. Wow, mulai mau cerita dengan orang. Ya seperti hari ini. Iya. Keren banget gitu ya. Ya siapa sangka gitu kan. Ya saya sih nggak tahu, tapi bukan mungkin lah, tapi pasti segala sesuatu itu kalau misalnya diizinkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti memang Tuhan yang pasti punya rencana sih. Pasti Tuhan itu punya rencana gitu kan. Entah kita dibawa ke gunung, dibawa ke lembah, dibawa ke lautan lepas, atau dibawa ke padang gurun. Selama kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan punya yang terbaik buat kita. Dan Tuhan buktinya kan rekayasa gitu kan. Waktu di dalam sel kan diantar jemputnya bukan pakai mobil tahanan gitu kan. Bahkan sampai diantarnya pakai mobil Mercy gitu kan. Itu kan kalau bukan Tuhan yang rekayasa, siapa lagi gitu kan. Gak pakai baju tahanan. Dan ini luar biasa sekali. Terima kasih Miss Rosinta buat hari ini dan udah mau datang di tempat ini. Sama-sama. Sangat menginspirasi. Saya baru tahu loh ceritanya beneran. Dan ini menginspirasi buat setiap apa ya? Ya setiap kita yang denger ya di studio. Gimana sih dengernya? Ya, kalau misalnya kita dengar kalau dengar cerita hidup orang itu ya oh gitu. Buat yang ngalamin ya, buat teman-teman yang mesti tahu, buat yang ngalamin itu hidup mati loh, buat yang ngalamin serius, gak gampang gitu kan. So kalau misalnya hidupmu sekarang ini masih enak, hidupmu masih baik-baik aja, ngucap syukur sama Tuhan. Dan terus lakukan yang terbaik buat hidupmu dan buat sesama dan juga tentunya buat Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu gitu ya. Betul. Untuk orang yang baik misalnya gitu ya, yang gak punya catatan buruk, yang mau bekerja karena butuh untuk menghidupi hidupnya dan keluarganya, orang jahat aja tetap ada. Jadi kalau misalnya hidupmu sampai sekarang baik-baik aja, bersyukurlah buat itu. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih. Sama ini. Jangan pernah menjadi orang lain, karena waktu kita pengen jadi orang lain, kita kan nggak pernah tahu mereka bayarnya dengan apa. Gitu. Jadilah dirimu sendiri. Betul. Terus waktu kamu jatuh, pilih bangkit. Ketika jatuh lagi, bangkit lagi. Maka disitulah kekuatanmu ada, dan itulah pemenang sejati. Yes, keren. Ya, jangan jadi orang lain ya. Jadilah dirimu sendiri seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Miss Rosinta buat waktunya ngobrol bareng di Artok. Nanti kalau misalnya ada cerita kehidupan yang lain, kita ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya, nggak apa-apa ya. Siap. Episode selanjutnya ya tentunya siap, ya. Oke, buat semua teman-teman yang nonton program Artok ini, kalau misalnya kalian diberkati dan kalian wah ini hari ini nih obrolan dengan Miss Rosinta nih sangat-sangat luar biasa, dan menurut kalian ini patut untuk kalian sampaikan kepada teman-teman kalian, jangan lupa dan jangan ragu-ragu untuk langsung di-share aja videonya kepada teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen bintang tamunya siapa di next episode, langsung klik aja di komentar ya. Terus Kak, episode ini dong. Atau Kak, episode ini tolong dong Miss Rosinta lagi dong. Oke, kita bakal atur waktunya. Tergantung orangnya ya, orangnya mau apa enggak lagi ngomong di tempat ini. Saya berharap sih gak kapok ya Miss ya. Enggak. Ya, dan jangan lupa untuk selalu tongkrongin terus di Radio Asia Zara, tentunya di subscribe aja langsung, dan juga dibunyikan dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita daripada program-program Asia Zara. Oke, terima kasih. Saya Rolis Firman. Saya Rosinta. Kami pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all. Bye bye. Thank you Miss. Sama-sama. Semuanya, waduh senang dengan kondisi